Salam bagi kita semua. Horas. Ya, semoga Tuhan selalu bersama kita dan tetap kita menjaga kesehatan. Baik, pada saat ini saya akan memaparkan hasil sajian saya mengenai dua aspek mengungkapkan siapa Yesus sebenarnya dengan pemahaman yang pertama Yesus historis dan yang kedua Yesus yang diimani. Baik, dewasa ini banyak sekali atau bukan hanya pakar teologi saja yang mencari tahu siapa Yesus sebenarnya, namun pakar sejarah juga mencari tahu siapakah Yesus sebenarnya berdasarkan sumber-sumber yang ada, dokumen-dokumen yang ada di luar penjelasan dari Alkitab. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan siapa sebenarnya Yesus. Nah, gereja dewasa ini melihat atau mengetahui dari Alkitab bahwa Alkitab menjelaskan dua hal dari Yesus. Yang pertama, dari segi insani, di mana Yesus digolongkan dengan kita, di mana dia dilahirkan seorang perempuan. Dapat kita lihat di Galatia 4 ayat 4. Dan dari segi keilahian, Yesus digolongkan sebagai Allah sebab dia diurapi oleh Allah atau disebut dengan Mesias. Berikutnya kita masuk ke Yesus yang historis. Nah, di sini para pakar sejarah mencari seefektif mungkin, seilmiah mungkin tentang siapa Yesus sebenarnya berdasarkan sumber-sumber di luar penjelasan Alkitab. Nah, hasil konstruksi Yesus historis di sini ialah hasil konstruksi para peneliti sejarah PB bahwa mereka mencari tahu siapakah Yesus sebenarnya dan mereka mendapatkan sumber-sumber di luar daripada Perjanjian Baru, yaitu ungkapan para tokoh-tokoh seperti dapat kita lihat di dalam sajian saya. Baru apa yang telah diungkapkan para tokoh ini belumlah cukup untuk membuktikan, atau ini bukti ini belumlah cukup, sehingga para ahli filsafat dan teologi menggali kembali dan mencari tahu, bahkan menyangkal bahwa Yesus itu pernah hidup. Salah satunya tokoh ialah David F. Strauss. Nah, kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang meragukan keberadaan Yesus ini berada pada masa pencerahan atau berada pada abad ke-17 dan 18. Nah, di sini juga terdapat pandangan bahwa Injil itu adalah bohong belaka. Nah, seperti yang Herman Samuel berkata bahwa Injil itu ialah rekayasa daripada murid-muridnya, dan sedangkan David berkata bahwa murid-muridnya itu mengaburkan keberadaan Yesus dengan mitos-mitos, artinya menyamakannya dengan mitos-mitos. Nah, berikutnya ada juga perkembangan dari historis kritis ini, yaitu riset pertama, riset kedua, riset ketiga, riset keempat. Nah, itu terdapat dalam sajian saya. Nah, berikutnya kita masuk ke Yesus yang diimani. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 ditegaskan bahwa Yesus ialah Sang Firman, dan di Yohanes 1 ayat 14 dijelaskan bahwa Firman itu telah menjadi daging dan sama seperti kita. Sehingga bila ada orang yang menolak keberadaan Yesus atau kedagingan Yesus, mereka disebut salah satu dari antikristus. Nah, kita masuk ke gelar-gelar Yesus. Yang pertama ialah nabi. Yesus dikatakan nabi ketika ia dalam rumah ibadat disudutkan oleh pertanyaan ahli agama. Yesus berkata bahwa nabi tidak dihargai di tempatnya sendiri. Berikutnya Tuhan. Yesus dikatakan Tuhan ketika Markus dan Matius dengan caranya sendiri mengungkapkan bahwa Yesus Tuhan berdasarkan mukjizat-mukjizat yang Yesus buat. Berikutnya Mesias. Yesus dikatakan Mesias sebab dia diurapi. Baru berikutnya anak manusia. Yesus berkata bahwa anak manusia memiliki hak untuk mengampuni dosa. Berikutnya anak Allah. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun mengenal Bapa kecuali anak, dan tidak ada seorang pun mengenal anak kecuali Bapa. Baru berikutnya kita masuk ke karya-karya penyelamatan Kristus. Ya, pertama kelahiran. Kelahiran Yesus ialah suatu kebenaran di luar akar manusia. Berikutnya kematian. Kesengsaraan Yesus ialah suatu korban, di mana kesengsaraan ini membawa perdamaian antara manusia dengan Allah. Baru berikutnya kebangkitan. Kebangkitan di sini ialah memang pernah terjadi, dan ini ialah sejarah yang dihubungkan dengan iman kita. Berikutnya ialah kenaikan. Nah, di sini Yesus berpisah dengan para miliknya. Namun hal ini tidak mutlak. Perpisahan ini
Yesus naik ke sorga, namun dia tidak berpisah dengan miliknya, dia tetap bersama dengan miliknya. Baru berikutnya kesimpulan dari pemaparan yang saya sajikan ini, tentu masih banyak yang kurang, tapi di sini saya akan simpulkan bahwa Yesus yang historis maksudnya ialah para pakar sejarah yang menggali, ya, yang mencari tahu tentang siapa Yesus sebenarnya dari berdasarkan sumber-sumber yang ada di luar penjelasan dari kitab TB. Baru berikutnya, Yesus yang diimani ialah Yesus yang kita perdengarkan melalui berita penginjilan, lalu kita imani. Nah, sama halnya seperti yang dikatakan oleh teologi diakletis, di mana mengatakan kita fokus kepada Yesus dalam pemberitaan. Setelah kita dengarkan, kita imani bahwa benar Yesus pernah ada dan hidup, dan bahkan dia penyelamat kita dari segala dosa kita. Sekianlah yang bisa saya paparkan. Semoga sajian ini dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan tetap di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.